الحمد لله مدى الدوام والشكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام ثم الصلاة مع سلام على حضر الأيدي والأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muhammad bin Husain di dalam kitabnya Asrarul Muhibbin fi Ramadan menyebutkan ada kesamaan antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama kata Muhammad bin Husain, Nabi Yusuf itu anak dari Nabi Yakub, yang Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak putra laki-laki. Putranya Nabi Yakub ada 12, Rubil, Syamun, Yahuda, Lata, kemudian Yasjur, ada Ri'alun, ada Wuddan dan Naftali serta Asyir. 10 dari istri pertama namanya Laia dan 2 dari istri kedua Rahil namanya Yusuf dan Bilyamin. Wa kama anna Yusuf alaihi salam ahabbu auladi Yaqub kadzalika Ramadan ahabbu syuhuri ila 'allamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, maka begitu juga dengan bulan Ramadan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu yang paling dicintai oleh Allah adalah bulan Ramadan. Menariknya, di dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah menyebutkan bulan kecuali bulan Ramadan dalam Al-Quran. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah hanya disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, hanya bulan-bulan tertentu, tidak disebutkan apa bulannya. Ya, begitu juga dengan Arba'atun Hurum. Tapi Ramadan disebut oleh Allah dengan jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-ayat. Nah, begitu juga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, dan 12 anaknya Nabi Yakub tidak ada yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali nama Nabi Yusuf. Itu sebabnya Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Tentu cintanya bukan kemudian dia pilih kasih di antara anak-anaknya, tetapi Nabi Yakub tahu kelak yang akan meneruskan dia untuk menjadi nabi, menjadi rasul adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan para ulama menyebutkan Nabi Yusuf itu darajatun nubuwah atau derajat kenabiannya lebih tinggi, lebih mulia, lebih dekat dengan Allah daripada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Yusuf itu sebagai Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Al-Karim artinya orang mulia karena dia jadi nabi. Ibnil Karim anaknya orang mulia yaitu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Ibnil Karim, anak orang mulia, anaknya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu Ibnil Karim, anak orang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada nabi yang punya garis keturunan nasabnya melebihi keutamaannya Nabi Yusuf alaihissalam. 3 ke atas semua jadi nabi, bapaknya jadi nabi, kakeknya jadi nabi, dan
buyutnya juga jadi nabi. Tidak ada nabi sebelum maupun sesudahnya yang punya keistimewaan ini. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya itu, Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah, ya, al-kutubus samawiyah, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa turun bulan Ramadan, kitab Zabur kepada Nabi Dawud turun bulan Ramadan, kitab Injil kepada Nabi Isa turun bulan Ramadan. Bahkan suhuf Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa juga turun bulan Ramadan. Dan Al-Quran, kitab suci umat Islam, turun juga di bulan Ramadan. Kita tahu semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi sesuatu yang paling mulia. Ya, malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena malaikat Jibril yang membawa wahyu kitab suci Al-Quran itu. Nabi Muhammad menjadi nabi paling mulia karena Nabi Muhammad yang menerima kitab suci Al-Quran. Umatnya Nabi Muhammad menjadi umat paling mulia karena mereka umat Nabi Muhammad lah yang melaksanakan dan melaksanakan dan mematuhi hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bulan paling mulia adalah bulan Ramadan karena bulan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Dan malam di mana Al-Quran diturunkan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, maka menjadi malam paling mulia di sepanjang tahun itu. Artinya apa? Semua yang terkait dengan Ramadan menjadi sesuatu paling mulia, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, dan dia orang yang paling mulia di antara anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, kata Muhammad bin Husain, kemiripan antara kisahnya Nabi Yusuf dengan Ramadan itu adalah nanti ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pembesar Mesir. Saat itu beliau menjadi pegawai pemerintah yang mengurusi masalah logistik karena Raja Mesir saat itu sebelumnya dia bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Maka Nabi Yusuf kemudian mentakwil nanti di Mesir akan terjadi 7 tahun hasil panen rakyat melimpah. Tapi setelah itu akan terjadi 7 tahun lamanya tidak ada hujan sehingga kemarau berkepanjangan. Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah yang mengurusi logistik, yang mengurusi masalah pangan. Ya, Nabi Yusuf kemudian berinisiatif seluruh rakyat Mesir ketika hasil panen melimpah tidak habis dimakan tetapi disimpan di gudang-gudang penyimpanan bahan makan pokok yang saat itu berupa gandum. Nah, ketika itu saat 7 tahun tidak ada hujan sama sekali, kemarau berkepanjangan melanda Mesir dan sekitarnya, termasuk daerah tempat tinggal Nabi Yakub. Nabi Yakub itu tinggal di Kan'an. Kan'an itu kalau sekarang wilayah Palestina. Ya, Nabi Yakub saat itu tidak mempunyai bahan makan untuk dimakan, gandumnya habis. Maka beliau kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membeli bahan makan gandum itu sampai ke Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf ketika tahu yang datang untuk membeli bahan makan ini adalah kakak-kakaknya yang dulu ketika Nabi Yusuf masih kecil dibuang ke sumur. Kakak-kakaknya nggak ada yang seneng karena iri hati, dibuang. Adik yang kecil ini dibuang ke sumur sampai kemudian diperjualbelikan jadi budak, sampai singkat cerita diasuh oleh Imro'atul Aziz, istri dari pembesar Mesir. Ketika Nabi Yusuf tahu bahwa yang datang ini adalah kakaknya yang dulu pernah berbuat zalim, Nabi Yusuf sama sekali tidak dendam. Bahkan
nanti ketika Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah Yusuf, adik mereka yang dibuang ke sumur ketika kecil, Nabi Yusuf kemudian menyatakan la tathriba alaikumul yaum